Aku Elria Tera. Selamat datang di ruang sunyi yang penuh cinta, penuh cerita. Ruang di mana kita tidak perlu berpura-pura kuat. Karena terkadang luka yang paling dalam bukanlah luka yang terlihat, melainkan luka yang diam-diam kita bawa kemanapun kita melangkah. Dan hari ini aku ingin mengajakmu duduk sejenak, bukan untuk melupakan, bukan pula untuk menghapus kenangan, tetapi untuk menemani hati yang mungkin sedang lelah memikul rindu. Mungkin saat video ini sampai kepadamu, ada satu nama yang langsung terlintas di pikiran. Seseorang yang dulu begitu dekat, begitu akrab, begitu berarti. Seseorang yang kehadirannya pernah membuat hidup terasa utuh. Namun kini namanya lebih sering kita sebut dalam doa daripada dalam percakapan. Dan entah mengapa, meski waktu terus berjalan, ada rindu yang tidak pernah benar-benar menemukan tempat pulang. Orang sering berkata, waktu akan menyembuhkan. Aku percaya sih, waktu memang membuat kita terbiasa. Tetapi, waktu tidak pernah mengajarkan cara untuk berhenti merindukan. Merindukan seseorang yang pernah begitu kita cintai. Ia hanya mengajarkan bagaimana kita tetap melanjutkan hidup dengan ruang kosong yang selalu ikut berjalan bersama. Lucunya, yang paling menyakitkan dari kehilangan bukan selalu hari ketika mereka pergi, melainkan hari-hari setelahnya. Saat kita tanpa sadar ingin mengirim pesan, lalu teringat bahwa tidak akan ada lagi balasan. Saat kita menemukan sesuatu yang lucu dan refleks kita bercerita kepada mereka. Namun beberapa detik kemudian hati kembali diingatkan bahwa orang itu sudah tiada. Ada rasa hening yang sulit dijelaskan. Bukan tangisan yang keras, bukan pula kesedihan yang selalu terlihat. Hanya sebuah perasaan bahwa ada seseorang yang begitu kita rindukan, tetapi tidak lagi bisa kita temui. Lalu hidup mulai berubah dengan cara yang sangat pelan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa lebih sunyi. Bukan karena dindingnya berubah, bukan karena perabotannya berganti, melainkan karena ada satu suara yang tak lagi memenuhi ruangan. Ada satu tawa yang tak lagi terdengar. Ada satu doa yang tak lagi kita dengar setiap pagi. Barulah saat itu kita menyadari, ternyata seseorang bisa membuat sebuah rumah terasa hidup. Dan ketika ia pergi, rumah yang sama tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Kadang yang paling membuat hati sesak bukanlah kenangan besar, melainkan hal-hal kecil yang dulu terasa begitu biasa. Melihat makanan favorit mereka, mendengar lagu yang pernah mereka putar berulang kali, melewati jalan yang dulu sering dilewati bersama, atau mencium aroma yang tiba-tiba membawa kita kembali pada masa ketika mereka masih ada. Begitulah kenangan bekerja. Ia datang tanpa mengetuk,
tanpa meminta izin, dan dalam sekejap membawa hati kembali ke masa yang tidak mungkin terulang. Ada hari ketika kita merasa baik-baik saja. Kita bekerja, kita tertawa, kita berbincang dengan banyak orang. Lalu di tengah semua itu tiba-tiba hati terasa kosong. Hanya karena melihat seseorang yang berjalan bersama ayahnya. Seseorang ibu yang menggenggam tangan anaknya. Seorang kakek yang tersenyum kepada cucunya. Atau pasangan lansia yang berjalan perlahan sambil saling menopang. Tanpa sadar, mata mulai berkaca-kaca. Karena hati sedang berkata pelan, andai mereka masih ada. Dan mungkin kalimat itulah yang paling sering kita simpan sendirian. Andai mereka masih ada. Andai masih ada satu kesempatan untuk memeluk mereka. Satu kesempatan untuk mendengar suara mereka. Satu kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atau sekedar mengatakan aku sangat merindukanmu. Aku sangat menyayangimu. Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Ada perpisahan yang datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, meninggalkan begitu banyak kata yang belum sempat diucapkan, begitu banyak pelukan yang belum sempat diberikan, begitu banyak waktu yang kita kira masih akan ada. Dan sejak saat itu, kita mulai memahami satu hal, bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kebersamaan yang selamanya. Karena setiap pertemuan selalu membawa kemungkinan akan sebuah perpisahan. Dan justru karena itulah, setiap kebersamaan seharusnya menjadi sesuatu yang kita syukuri. Bukan karena kita tahu kapan semuanya akan berakhir, melainkan karena kita tidak pernah benar-benar tahu kapan sebuah pelukan menjadi pelukan yang terakhir. Kapan sebuah senyuman menjadi senyuman yang terakhir, atau kapan sebuah ucapan hati-hati di jalan menjadi kalimat terakhir yang kita dengar dari seseorang yang sangat kita cintai. Mungkin itulah mengapa kehilangan selalu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh waktu. Ia mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang seberapa lama seseorang tinggal, melainkan tentang seberapa dalam jejak yang mereka tinggalkan di hati kita. Dan beberapa jejak tidak akan pernah hilang, meski waktu terus berjalan, meski musim terus berganti, meski dunia meminta kita untuk kembali tersenyum, karena ada orang-orang yang mungkin telah pergi dari pandangan kita, namun tidak pernah benar-benar pergi dari kehidupan kita. Mereka tetap hidup di dalam doa yang setiap malam kita panjatkan, di dalam kenangan yang diam-diam masih kita peluk, dan di dalam hati yang akan selalu menyediakan satu ruangan untuk seseorang yang pernah membuat hidup terasa begitu berarti. Seiring berjalannya waktu, kita mulai menjalani hari seperti biasa. Bangun di pagi hari, menyelesaikan pekerjaan, bertemu banyak orang, tersenyum ketika keadaan mengharuskannya. Dari luar mungkin tidak ada yang berbeda.
Namun, di dalam hati, kita tidak tahu ada satu ruang yang tak pernah benar-benar terisi kembali. Orang-orang sih berkata, ikhlaskan saja. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi hanya mereka yang pernah kehilangan yang tahu bahwa mengikhlaskan bukanlah keputusan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan. Perjalanan yang kadang terasa ringan. Lalu di hari berikutnya, terasa begitu berat. Ada hari ketika kita mampu menyebut nama mereka sambil tersenyum. Namun, ada juga hari ketika satu kenangan kecil saja sudah cukup membuat mata basah. Dan itu tidak apa-apa. Karena proses menerima memang tidak berjalan lurus. Kadang kita merasa sudah kuat, lalu tanpa diduga rindu datang mengetuk kembali. Ada satu hal yang baru kusadari setelah kehilangan seseorang. Ternyata yang pergi bukan hanya orangnya, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini tidak pernah kita anggap istimewa. Ucapan selamat pagi, pertanyaan sederhana, hari ini bagaimana? Pesan singkat yang berbunyi, sudah makan? Atau nasihat kecil yang dulu sering kita dengar hingga terasa biasa. Semua itu baru terasa begitu berharga ketika tidak lagi ada. Saat keheningan mengambil tempatnya, barulah kita menyadari bahwa cinta seringkali hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Bukan hadiah yang mahal, bukan kata-kata yang besar, melainkan perhatian kecil yang dulu begitu mudah kita temui setiap hari. Ada pula hari ketika kita benar-benar tertawa, lalu beberapa detik kemudian hati mendadak terdiam. Karena tanpa sadar kita berpikir, andai mereka ada di sini, mungkin mereka akan ikut tertawa, mungkin mereka akan memotret momen itu, mungkin mereka akan berkata, akhirnya kamu bisa tersenyum lagi. Dan pikiran sederhana itu seringkali cukup untuk membuat air mata jatuh. Rasa kehilangan memang seperti ombak, kadang tenang, kadang menyerang, kadang datang begitu besar hingga membuat hati kembali tenggelam, yang membuatnya semakin berat. Ia sering datang tanpa alasan yang jelas. Saat mendengar sebuah lagu, saat mencium aroma tertentu, saat melihat seseorang yang seikhlas mirip dengan mereka, atau ketika tanpa sengaja membuka foto-foto lama yang selama ini tersimpan di galeri. Dalam hitungan detik, semua kenangan kembali hidup. Suara mereka seakan terdengar lagi, tawa mereka seakan memenuhi ruangan. Lalu kita tersadar bahwa semua itu kini hanya tinggal kenangan. Namun, perlahan di antara semua rasa kehilangan itu, kita mulai memahami sesuatu, bahwa
Cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah cara untuk hadir. Dulu, kita mencintai mereka dengan pelukan, dengan percakapan panjang, dengan kebersamaan. Hari ini, kita mencintai mereka melalui doa, melalui rasa syukur karena pernah dipertemukan, melalui setiap kebaikan yang berusaha mereka lakukan, seolah menjadi hadiah untuk mereka. Mungkin itulah mengapa doa terasa begitu menenangkan, karena meski tangan ini tak lagi mampu menggenggam mereka, masih ada doa yang mampu menjangkau tempat yang tak bisa kita datangi. Dan setiap kali kita menyebut nama mereka, sebenarnya kita sedang menjaga cinta itu tetap hidup, bukan dalam kesedihan, melainkan dalam kasih sayang yang tak pernah putus. Jika hari ini kamu masih sering menangis, jangan merasa bersalah. Air mata bukan tanda bahwa kamu lemah. Air mata juga bukan bukti bahwa kamu belum ikhlas. Terkadang air mata hanyalah cara hati mengatakan, "Aku masih sangat menyayanginya." Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada batas waktu untuk berhenti merindukan seseorang yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidup kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk pulih. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Tidak perlu memaksa diri terlihat kuat. Karena menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat adalah tetap bangun setiap pagi, tetap menjalani hidup, tetap melakukan kebaikan. Meski di dalam hati masih ada rindu yang belum selesai, lalu pada suatu titik kita mulai menyadari bahwa melanjutkan hidup bukan berarti meninggalkan mereka. Bahagia bukan berarti melupakan mereka. Tersenyum lagi bukan berarti cinta kita berkurang. Justru, cara terbaik untuk menghormati orang yang kita cintai adalah menjalani hidup dengan sebaik-baik yang kita mampu. Karena aku percaya, tidak ada orang yang benar-benar mencintai kita, yang ingin melihat kita terus hidup dalam kesedihan. Jika hari ini mereka masih bisa berbicara kepada kita, mungkin mereka tidak akan meminta kita terus menangis. Mungkin mereka akan berkata, "Lanjutkan hidupmu. Jangan berhenti mengejar mimpimu. Tersenyumlah kembali, tersenyumlah lagi. Jangan merasa bersalah karena kembali bahagia." Dan yang paling penting, jangan pernah meragukan bahwa cintaku akan selalu bersamamu. Mungkin kalimat-kalimat itulah yang selama ini paling didengar oleh hati kita. Karena cinta yang tulus tidak pernah meminta seseorang berhenti hidup. Cinta yang tulus justru memberi kekuatan untuk terus melangkah. Membawa setiap kenangan bukan sebagai beban, melainkan sebagai cahaya yang menerangi perjalanan. Dan pada akhirnya, kita sampai pada sebuah pemahaman yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahwa kehilangan bukanlah akhir dari cinta. Kehilangan hanya mengubah cara kita mencintai. Dulu kita bisa menggenggam tangan mereka,
Sekarang kita menggenggam kenangan yang mereka tinggalkan. Dulu kita bisa mendengar suara mereka. Sekarang kita mendengar nasihat mereka melalui ingatan yang masih tinggal di hati. Dulu kita bisa memeluk mereka. Sekarang kita memeluk mereka melalui setiap doa yang kita panjatkan. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling tulus. Tetap mencintai meski tak lagi bisa memiliki. Tetap mendoakan meski tak lagi bisa bertemu. Tetap bersyukur meski harus menerima kenyataan bahwa waktu bersama mereka telah selesai. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang kehilangan. Kita begitu sibuk menghitung apa yang telah pergi sampai lupa mensyukuri apa yang pernah kita miliki. Padahal di antara miliaran manusia di dunia ini, Tuhan pernah mempertemukan kita dengan seseorang yang begitu berharga. Seseorang yang mengajarkan arti kasih sayang, yang membuat kita tertawa, yang menguatkan kita ketika rapuh, yang menerima kita dengan segala kekurangan. Bukankah itu juga sebuah anugerah, ya kan? Maka saat rindu kembali datang, biarkan air mata itu jatuh jika memang harus jatuh. Tetapi setelahnya, angkatlah wajahmu perlahan, tarik nafas yang panjang, lalu katakan di dalam hati, "Aku bersyukur pernah mengenalmu." Karena sejatinya tidak semua orang beruntung memiliki kenangan yang begitu indah untuk dirindukan. Dan jika hari ini kita masih merindukan seseorang, itu berarti kita pernah dicintai dengan tulus. Pernah memiliki seseorang yang meninggalkan jejak begitu dalam di hati. Waktu mungkin akan mengurangi rasa sakit, namun cinta yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam doa, dalam kenangan, dalam nilai-nilai baik yang terus kita lanjutkan, dalam kasih sayang yang kita berikan kepada orang lain, dan dalam setiap langkah yang kita pilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mungkin cara terindah mengenang seseorang yang telah pergi bukan dengan terus tinggal di dalam kesedihan, melainkan dengan meneruskan semua kebaikan yang pernah ia tanam. Menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih penyayang, lebih sabar, lebih menghargai waktu bersama orang-orang yang masih ada. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi jejak cinta yang terus hidup. Aku Elria Tera. Terima kasih sudah menemani perjalanan hati ini. Jika hari ini ada seseorang yang sedang kamu rindukan, mari kita hadiahkan doa terbaik untuknya. Semoga Allah mengampuni segala khilafnya, meluaskan rahmatnya, menerangi alam kuburnya, menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga Allah juga menguatkan setiap hati yang masih belajar menerima kepergian orang yang dicintainya. Semoga setiap air mata berlahan berubah menjadi ketenangan, setiap rindu berubah menjadi doa, dan setiap kenangan berubah menjadi kekuatan untuk menjalani hari. Percayalah, orang-orang yang kita cintai mungkin telah pergi dari pandangan kita, namun cinta yang mereka tinggalkan akan selalu menemukan jalan pulang ke hati kita. Sampai suatu hari nanti, jika Allah kembali mempertemukan kita, semoga bukan lagi dalam perpisahan, melainkan dalam sebuah pertemuan yang abadi, tanpa air mata, tanpa kehilangan, tanpa kata selamat tinggal. Terima kasih sudah hadir di ruang sunyi ini. Semoga hatimu pulang dengan sedikit lebih tenang daripada saat pertama kali datang. Aku Elria Tera. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Kecup sayang dari sini.